tinggalkan gitu. Taruh fokus kita tuh kepada sesuatu yang kekal di sana, karena kita nanti akan selamanya ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bagaimana kita mengumpulkan harta di sana. Ya, tadi kalau kita baca dikatakan apa? Berbuatlah baik, kayalah dalam kebajikan, dan apa? Suka memberi dan berbagi. Ya, ketika saya mempersiapkan ini, Bapak Ibu, dan saya baca ulang lagi apa yang saya tulis, saya berpikir, lah ini kan aku temanya sebetulnya pemberian yang bernilai kekal gitu ya. Tapi kalau dilihat pembahasannya, pemberiannya cuma nongol di ujung, di bawah gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya karena memang nats Alkitabnya tadi yang kita baca di Paulus bicara tentang harta ya. Jadi penjelasannya juga jadi lebih banyak kepada harta gitu. Tapi nah kita lihat tadi gitu, bagaimana caranya kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini di sini, supaya itu bisa menghasilkan harta yang nanti kita punya di sana. Tadi kita lihat dikatakan, berbuatlah baik, kayalah dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi kalau Tuhan titipkan kita harta di dunia ini, Bapak Ibu Saudara ya, itu tujuannya cuma satu sebetulnya, memperlengkapi kita supaya kita ini punya senjata, punya alat yang bisa kita pakai untuk kita berbuat baik. Tujuannya sebetulnya itu ya. Bukan untuk menuruti hawa nafsu kita segala macam, bukan. Tapi supaya kita punya alat yang kita bisa pakai untuk kita berbuat kebaikan di dunia ini, dan itu akan menjadi bekal kita nanti kalau kita kembali kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita salah mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita nggak akan menerima apa-apa. Ya, dan sekali lagi bukan soal seberapa banyak yang Tuhan titipkan kepada kita, tapi seberapa besar rasa tanggung jawab kita untuk kita mengelola apa yang kita punya itu dengan sebaik mungkin, sehingga itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi pekerjaan Tuhan. Nah itulah yang akan bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita ini sama seperti orang Farisi tadi, rajin memberi, oh iya gitu. Tapi tujuannya apa? Supaya dilihat orang dia baik, supaya dilihat orang dia dermawan gitu. Jadi tujuannya ya, kalau Bapak Ibu nanti membaca Matius pasal 6 tadi mulai dari ayat yang pertama, apa yang dilakukan itu tujuannya hanya untuk mencari kehormatan dari orang lain gitu. Jadi mereka ingin dipuji orang, makanya dikatakan kalau mau sedekah, wah itu dicanangkan dulu ya, diumumkan dulu di mana-mana, mungkin di rumah ibadah, di kantor kelurahan, di mana diumumkan dulu bahwa saya mau kasih sedekah gitu kan. Sebetulnya nggak salah ya, Bapak Ibu, kita pun sering bikin bakti